Oke, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menggunakan Google Classroom sebagai guru juga sebagai siswa. Nah, nanti saya akan memberikannya dalam beberapa bagian. Kalian bisa mengklik menit yang saya tuliskan di deskripsi untuk kalian melompat ke tutorial yang kalian butuhkan. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya tentang video-video pembelajaran maupun video tutorial yang akan saya berikan. Oke? Karena subscribe itu gratis untuk mengembangkan channel YouTube ini. Mari kita intro terlebih dahulu. Oke teman-teman semua, yang teman-teman semua harus lakukan adalah membuka situs Google Classroom ya. Ketik classroom.google.com. Kemudian kita tunggu sebentar dulu. Nah di sini ada dua kelas saya ya. Di sini saya akan contohkan kita membuat kelas baru. Nah, bagaimana cara kita membuat kelas baru? Oh ya, sebelumnya jika teman-teman belum punya akun Google, silakan teman-teman wajib untuk membuat akun Google terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, teman-teman akan dapat tampilan seperti ini. Maka ini kosong ya harusnya kalau belum ada kelas. Maka klik tanda tambah, kemudian gabung kelas dan buat kelas. Nah, karena kita sebagai guru, ini saya akan berikan panduan dulu untuk guru. Kita buat dulu kelasnya. Kita buat kelas dan centang, lalu klik lanjutkan. Di sini teman-teman isi nama kelasnya, misalnya desain animasi. Kemudian bagiannya ini isi dengan semester untuk kalau bagi saya untuk mempermudah penulisan dan juga membuat rapi gitu ya. Mata pelajarannya ini misalnya teknik informasi. Ini hanya contoh karena saya bukan guru teknologi informasi. Lalu ruangnya ini abaikan saja, tidak apa-apa, tapi kalau ditulis ruang juga nggak apa-apa ya, ruang 1, ruang 2, ruang 3, ini terserah. Kalau saya kosongkan sih. Kemudian klik buat. Oke, kita tunggu sebentar, maka kelasnya akan terbuat. Oke, perhatikan. Di sini kelasnya sudah terbuat. Pertama di sini ada tampilannya yang ya cukup unik, cukup menarik untuk dilihat. Nah, tema ini bisa teman-teman ubah. Misalnya teman-teman ubah ya, klik pilih tema. Di sini sudah banyak template yang disediakan oleh Google. Silakan dipilih sesuai dengan mata pelajaran teman-teman. Atau teman-teman ingin mengupload desain sendiri juga bisa gitu ya, tinggal upload dari file teman-teman. Kemudian di sini ada kode kelas. Perhatikan, kode kelas ini adalah kode kelas yang nantinya akan teman-teman bagikan ke siswa-siswanya teman-teman semua. Tuh. Nah, kemudian kalau misalnya kurang besar ya klik aja nanti jadi besar. Kurang besar lagi ya klik lagi supaya jadi besar. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada di tab forum. Jadi ada tab forum tugas kelas anggota nilai. Tab forum ini nanti berisinya itu kalau di media sosial Facebook itu seperti beranda ya. Kalau di Facebook, Twitter, Instagram ini seperti berandanya. Jadi segala informasi itu nanti akan masuk di sini. Jadi seluruh siswa dapat memantau materi baru, tugas baru ya ada di sini semua gitu. Tapi untuk sekarang kan belum ada, jadi ya kosong. Kita langsung ke tugas kelas dulu. Oke, kita ke tugas kelas, kita lihat. Nah, di sini ada tanda buat, kita buat, ada semua ini ya. Teman-teman pilih saja yang mana. Kalau saya cenderung memilih topik terlebih dahulu supaya dia lebih tertata rapi ya. Kemudian misal topik awalnya itu dasar pengenalan aplikasi animasi gitu ya. Ini hanya contoh. Saya juga masih belajar sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, di sini jadi topik ini dia akan membuat seperti seolah seperti header, seperti judul dari sub-sub materi yang akan kita masukkan ke dalamnya. Nah, sekarang kita akan memasukkan materi-materi apa saja yang ada di dalam sini. Misal yang pertama kita buat materinya yaitu tentang pengenalan aplikasi
animasi. Kemudian deskripsinya teman-teman terserah mau deskripsi apa saja. Misalnya berikut ini merupakan aplikasi pembuat animasi. Kemudian di sini tambahkan ini, teman-teman bisa menambahkan apapun, Google Drive bisa, link bisa. Kalau link ya teman-teman misalnya cari ada link materinya, linknya apa gitu. Misalnya aplikasi animasi, saya coba cari. Nah, misalnya inilah, misalnya linknya ini ya. Misalnya linknya ini kita buka dulu. Oke, sudah kelihatan di sini ada linknya. Langsung kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita paste ke dalam link ini. Nah, habis itu kita klik tambahkan link. Itu kalau link. Lalu kalau kita juga bisa menambahkan file kita, misalnya kita punya buku-buku ataupun modul-modul, e-book, PPT dan sebagainya, materi-materi yang kita sudah siapkan, kita bisa klik saja nih. Nah, klik di sini, cari filenya yang mana gitu kan. Kemudian kita klik upload, udah. Habis itu oke, nanti dia akan masuk juga ke dalam sini. Kemudian kita kalau punya, di YouTube, ini kalau YouTube teman-teman bisa cari misalnya aplikasi pembuat animasi. Ini misalnya yang mana ya? Inilah misalnya, kita klik, kemudian kita klik tambahkan, atau tidak teman-teman juga bisa buat linknya. Misalnya teman-teman punya video YouTube nih, nah itu linknya apa, teman-teman copy, habis itu pastikan juga di sini. Udah, setelah pastikan klik tambahkan. Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Setelah itu di sini ada beberapa tab pengaturan. Nah, di sini untuk kelasnya kelas apa, jangan sampai salah masukkan ke dalam kelas. Misalnya teman-teman punya banyak kelas, jadi ini harus diperhatikan. Misal ini ya, jangan sampai saya klik di matematika minat atau wajib, ini nanti bahaya. Jadi pastikan di kelas yang sama, yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian peruntukannya untuk semua siswa, centang saja topik. Nah, topik ini harus kita pilih topik yang sudah kita buat tadi. Untuk apa? Untuk merapikan tadi ya. Kita pilih. Kalau tidak ada topik nanti dia terhambur. Nanti kurang enak untuk dilihat. Jadi klik aja dasar pengenalan aplikasi animasi, udah. Jadi di sini langsung kita posting. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah kita posting tadi, maka seluruh anggota atau siswa kita itu akan dapat melihat tugas-tugas yang kita sudah buat atau materi yang sudah kita buat ya. Nanti mereka akan bisa melihat di forum sini. Nah, ini memposting materi baru, pengenalan aplikasi animasi. Kalau mereka klik nanti akan masuk ke dalam materinya gitu. Nah, terkait dengan topik dengan materi tadi perhatikan di sini. Nah, ini. Bentar. Nah, ini yang saya maksud. Jadi di sini topiknya, di sini materinya. Misalnya di dalam topik ini ada materi lagi, misalnya dasar pengenalan aplikasi animasi itu di dalamnya ada materi tentang pengenalan tools pada After Effects. Oke, sama seperti tadi tutorialnya semua kita tambahkan. Link-linknya itu apa-apa saja, semuanya seperti tadi langkah-langkahnya. Kemudian ini topiknya, ingat topiknya penting supaya rapi. Kemudian klik posting. Nanti dia akan masuk. Nah, ini. Jadi materi-materi yang ada di dalam dasar pengenalan aplikasi animasi ini nanti ada di sini. Ada pengenalan tools, pengenalan aplikasi dan lain-lain. Teman-teman bisa tambahkan sendiri, kembangkan. Kemudian misalnya topik baru, misalnya topik ujian online, jangan ujian lah, tugas online, tugas online di sini. Nah, misalnya sini ya. Nah, di sini berbeda kalau teman-teman mau tambahkan tugas.
kalau tadi ini kan tetap topik ya, tetap menjadi header atau kepala ya, atau judulnya. Berbeda dengan materi tadi, kalau kita buatnya buat materi, nah sekarang beda, kita buatnya tugas. Di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan dan lain-lain. Yang saya sering gunakan itu 3 ini gitu. Antara tugas dengan pertanyaan ini sama, bedanya kalau tugas ini secara umum penilaiannya itu jadi 1, kalau pertanyaan ini bisa kita buat penilaiannya per skor. Tapi ini masih apa ya, terkadang ada sedikit errornya, sehingga saya pakainya 2 ini. Nah misalnya kita tugas ya, tugas isian dulu, misalnya tugas, judulnya tugas 1, pengenalan apa ya, aplikasi animasi. Petunjuk opsionalnya isi sendiri, 1 isi dengan benar, 2 isi dengan jujur, dan lain-lain ya, teman-teman bisa buat sendiri. Kemudian nah di sini teman-teman tambahkan dan file, teman-teman upload file teman-teman yang ada di Microsoft Word, Excel ataupun PowerPoint. Di sini juga bisa membuat dokumen dan lain-lain, tetapi saya tidak tidak menyarankan gitu, karena saya sudah coba ketika mengetikkan sebuah kata-kata matematika atau insert equation dari Microsoft Word itu di Google Drive, Google dokumen ini dia tidak terbaca, sehingga banyak anak-anak yang menganggap itu tugas nomor bonus, padahal enggak, itu aslinya ada. Makanya saya menyarankan klik di sini, tambahkan, kemudian file, misalnya soal ya, saya punya soal di sini, sebentar saya langsung contohkan sekalian, mana ya, data soal, kemudian kunci jawaban mana ya, misalnya ini ya. Oke, ini kan Microsoft Word nih, upload. Nah, tunggu dia mengupload sampai selesai. Oke, sudah selesai, dia akan masuk. Kemudian kita klik ini pengaturannya lagi. Untuk kelasnya, siswanya, poinnya ini berapa, teman-teman bisa pilih. Misalnya kalau nilai sempurnanya 50 ya 50 saja gitu. Tapi saya cenderung kasih 100 karena ya nilai sempurna kan biasanya 100. Tenggat waktu, nah ini tenggat waktu, batas waktunya tanggal berapa. Misalnya harus dikumpulkan besok, berarti tanggal 28. Jamnya jam berapa? Misalnya jam 6 sore, berarti 18.00. Nah waktu ini teman-teman ikutin dengan waktu teman-teman punya. Misalnya di WIB, WITA atau WIT, itu terserah teman-teman, karena dia harus mengikuti waktu yang ada di teman-teman punya itu, atau di laptop juga seperti itu. Nah kemudian topiknya, nah ini topik ini untuk merapikan tadi ya, ingat kalau kita taruh di sini nanti jadinya materi, makanya taruhnya di tugas online. Nah rubrik ini abaikan saja karena saya tidak gunakan juga. Setelah itu kita klik tugaskan. Oke, nah lihat sudah masuk tugas 1 dan lain-lain ya semuanya. Jadi ini sebagai tugas dari sini dan lain-lain. Nah dia pun akan masuk ke dalam forum kalau kita mau upload tugas. Nah anggota. Nah sekarang kita lihat anggotanya. Di sini yang bertindak sebagai guru kita sendiri. Teman-teman juga bisa menambahkan teman-teman guru lain kalau mau ya. Kalau saya ya karena ini privasi antar guru dengan murid, jadi ya hanya guru saja, tinggal kita melaporkan kepada kepala sekolah. Dan kemudian di siswa, di sini teman-teman bisa menambahkan emailnya siswa, tetapi saya sarankan agar memberikan kode yang kita punya saja, kode yang kita miliki tadi ya, ini kode ini. Agar apa? Agar siswa juga belajar tentang penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran ya. Jangan sampai mereka nanti bingung. Oke, kemudian nilai, nanti di sini nilainya anak-anak yang kita sudah punya gitu. Oke, saya close-kan dulu. Oke, di sini. Nah, misalnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat, tadi kan sudah buat tugas nih. Sekarang bagaimana cara kita bagaimana cara siswa ya. Cara siswa itu menggunakan Google Classroom. Tapi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Classroom ini sebagai siswa ya. Ini saya buat tab baru, seandainya ini siswa ya.
ini masih akun saya. Sebentar saya keluarkan dulu, saya ganti dengan akun saya yang satunya. Bentar. Oke. Kemudian masuk tidak? Oke, bisa ya. Oke. Jadi ini akun saya yang satunya. Lihat tidak ada kelasnya. Jadi tampilan anak-anak siswa pun akan kosong. Nah, yang mereka harus lakukan adalah, oke, saya keluarkan dulu. Yang mereka harus lakukan adalah klik tanda tambah ini, kemudian klik gabung kelas, bukan buat kelas, karena mereka harus bergabung ke kelas kita. Maka kita sebagai guru tadi kita masukkan lagi, kita minta siswa untuk memasukkan kode ini. Kita kirim ke siswa, kita masukkan, mereka masukkan, kemudian mereka klik gabung, seperti itu. Kemudian setelah mereka gabung, nanti kita bisa mengontrol di sini. Kita bisa melihat anggotanya ada siapa saja. Nah, ternyata di sini sudah ada siswanya. Kalau kita mau menghapus, tinggal dicentang, kemudian keluarkan ya. Biasanya ini ada penyusup-penyusup gitu. Siswa-siswa yang bukan di siswa kita, mereka masuk di kelas kita. Nah, ini misalnya kita sebagai siswa, kita bisa lihat juga nih di sini. Ini anggota teman-teman kita siapa-siapa saja gitu kan. Guru kita itu siapa dan lain-lain. Oke, kemudian nah ini bagaimana cara mengerjakan tugas atau melihat materi. Ya, tinggal diklik tugas kelas, lihat materinya apa saja. Misalnya di sini materinya ini ya, tinggal diklik, nanti ada materi-materi yang kita sudah siapkan. Kemudian bagaimana cara kerjakan tugas, ya tinggal klik tugasnya, klik filenya, kemudian dia dia mendownload, kemudian dia mengerjakan. Setelah itu dia harus mengerjakannya. Setelah dia kerjakan, dia klik di sini tambah atau buat, nanti file, masukkan, pilih file yang dia sudah kerjakan tadi, terus tandai sebagai selesai, dan kemudian nah ini serahkan. Karena sudah diserahkan, nanti di guru sini dia akan bahwa siswa tersebut oke, kita lihat di sini. Belum ya, bentar dulu, batalkan pengiriman. Oke, jadi harus ditambahkan dulu ya. Misalnya saya tambahkan file dulu. Saya tambahkan file dulu, tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, setelah selesai kita serahkan. Nah, kita serahkan, maka guru tersebut akan menerima di sini bahwa siswanya itu sudah menyerahkan. Ya, saya kembalikan dulu. Oke, tampilannya nanti akan terlihat di sini. Satu siswa menyerahkan, kita klik. Nah, tugas siswa di sini selesai. Siswa tidak ngapa-ngapain lagi. Nah, sekarang tugas guru adalah menilai. Kita buat di sini, kita buka. Kemudian kita lihat. Nah, di sini yang mereka kerjakan itu benar atau tidak. Kalau misalnya benar semua, ya tulis 100. Tuh. Kalau misalnya ada yang salah, biasanya saya tambahkan di sini. Mantap. Selamat. Nilaimu bagus. Tingkatkan lagi belajarnya ya, tetapi tolong perbaiki nomor 3, nomor 4 dan lain-lain gitu misalnya. Habis itu kita klik posting untuk meninggalkan, dan kemudian kita klik kembalikan. Kenapa? Karena kalau tidak dikembalikan maka anak-anak tidak akan bisa melihat nilainya. Seperti itu ya. Sekarang lihat, anak-anak sudah bisa melihat nilainya. Di sini ada 100, nilainya 100 dari total sekolah 100, seperti itu. Oke, cukup sekian tutorial dari saya dalam menggunakan Google Classroom. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat.
agar berikut-berikutnya saya dapat lebih berkembang lagi dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.